Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan video ini kita akan membahas tentang rukhsah. Islam itu memudahkan, tidak menyulitkan pemeluknya. Mari kita awali pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran hari ini mendapatkan ridho dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang rukhsah. Sebelumnya akan saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menjelaskan makna rukhsah dalam ibadah. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat bagan atau tabel mengenai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, maupun haji. Kita harus tahu dulu apa itu pengertian rukhsah. Secara bahasa, rukhsah artinya keringanan atau kelonggaran. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, rukhsah adalah perubahan hukum dari sesuatu yang asalnya menyebabkan tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Dengan rukhsah, keringanan diperoleh umat Islam untuk melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada keadaan tertentu. Misalkan sedang dalam perjalanan, boleh kita menjamak sholat kita. Rukhsah dapat memberikan pengecualian atau membolehkan prinsip umum, disebabkan karena ada keterpaksaan atau keadaan darurat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, bolehnya makan bangkai karena kelaparan. Kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asal, akan tetapi boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk lain karena sebab atau kondisi tertentu. Contoh rukhsah adalah yang pertama, puasa Ramadan itu kan hukumnya wajib. Akan tetapi seorang boleh tidak berpuasa dikarenakan sedang dalam perjalanan atau sakit, namun ada catatannya, puasa bisa digantikan di hari lain di luar Ramadan. Dalil yang membolehkan tentang rukhsah adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Artinya, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dia kerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang ia perbuat. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Adapun rukhsah memiliki beberapa hukum. Yang pertama adalah al-ibahah atau mubah, artinya diperbolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan atau dalam keadaan darurat. Contoh rukhsah yang pertama, dibolehkannya makan bangkai untuk menjaga jiwa. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Allah menyebutkan, akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Darurat seperti ini misalkan ya, ketika kita berada di suatu daerah atau suatu tempat di mana di situ tidak ada makanan. Misalkan sedang survival di hutan, tidak ada makanan atau bekal yang kita bawa sudah habis, maka boleh kita memakan bangkai atau sesuatu yang secara hukum diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar dirinya bisa bertahan hidup
Rusuh ada dua macam. Yang pertama rusuh yang mengandung istihsan atau kebaikan. Pelaksanaan azimah atau rusuh dapat dipilih oleh seseorang apabila rusuh yang dipilih itu lebih baik. Contoh ya, musafir yang tidak melaksanakan puasa meskipun dia masih kuat dalam melaksanakan puasa, namun demi kebaikan untuk menjaga diri demi kesehatan diperbolehkan orang dalam perjalanan tidak berpuasa. Azimah adalah hukum yang disyariatkan secara mendasar untuk menjadi aturan bagi setiap mukallaf atau orang yang dibanding hukum syariat di semua kondisi. Rusuh yang menggugurkan hukum azimah. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rusuh dalam keadaan tertentu. Contoh, meminum tua atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawa. Misalkan ada sebuah penyakit yang bisa disembuhkan hanya dengan meminum khamr misalkan atau meminum tua, maka tua di situ bisa dikatakan halal. Atau seperti contoh yang saya sampaikan di awal tadi, di depan tadi tentang orang yang sedang survive, ternyata kehabisan bekal dan hanya ada bangkai yang bisa dimakan. Rusuh dalam sholat. Misalkan, ya, contoh rusuh dalam sholat diperbolehkannya sholat jamak atau qashar bagi seseorang yang sedang menempuh perjalanan dengan jarak minimal 81 km. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Jadi orang yang dalam perjalanan misalkan dia boleh menggabungkan sholat antara zuhur dan asyar, baik itu dilakukan di awal maupun di waktu yang akhir. Juga bisa menggabungkan sholat maghrib dan isya. Jadi bagi seorang musafir ada beberapa hal, ada kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah tanpa harus membebani. Kemudian contoh rukhsah yang lain, misal ada orang yang sedang sakit tidak mampu berdiri, maka diperbolehkannya sholat sambil duduk atau bahkan berbaring. Syaratnya ini dilakukan oleh orang yang sedang sakit. Jadi boleh ya. Yang tidak boleh itu meninggalkan sholat. Jadi bagaimanapun keadaannya orang tetap harus melaksanakan sholat. Hanya saja caranya yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 Allah menyebutkan wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyangmu atau mengqasar salat, meringkas atau menggabungkan. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi dalam keadaan takut, dalam keadaan kita berada di perjalanan, kita diperbolehkan untuk menggabungkan sholat kita atau meringkas sholat kita. Mengqasar atau meringkas itu hanya untuk sholat yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Sedangkan jamak yang boleh digabungkan adalah antara zuhur dan asyar. Kemudian maghrib dan isya, itu 2 pasangan sholat yang bisa digabungkan. Rasulullah pernah melaksanakan sholat jama'an. Anas radhiyallahu anhu qala. Anas radhiyallahu an berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina sholataini fi safar al-akhir ad-dhuhri hatta yadkhula awal waqtil asri thumma yajma'a bainahuma." Beliau mengakhirkan sholat duhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak keduanya. Rukhsah dalam puasa juga ada. Ya. Rukhsah dalam puasa adalah suatu ibadah yang bertujuan untuk mencapai ketakwaan. Setiap pahala dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan.
Apakah tidak rugi apabila tidak berpuasa? Padahal puasa mendorong seseorang untuk meningkatkan ibadah. Puasa pun dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Diperbolehkan orang meninggalkan puasa, terutama pada orang-orang musafir, orang dalam perjalanan, atau orang yang sakit, tidak kuat apabila puasa. Wanita yang sedang haid atau nifas, jelas haram berpuasa. Wanita yang hamil atau menyusui diperbolehkan juga tidak berpuasa. Dan orang tua yang renta, yang sudah pikun, yang sudah tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, maka boleh bagi mereka tidak melaksanakan puasa. Termasuk anak-anak kecil yang berbalik, itu juga belum mendapatkan hukum puasa. Nah, disinilah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, orang-orang yang sedang haid, misalkan nifas, atau wanita yang sedang hamil atau menyusui, boleh meninggalkan puasa, ya. Akan tetapi dia wajib menggantinya di bulan yang lain. Untuk orang tua yang sudah renta, boleh tidak berpuasa, namun bisa diganti dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan ta'amu ala miskin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Satu harinya satu. Kemudian seorang yang sedang hamil, ya, ibu-ibu hamil dan melahirkan, boleh tidak berpuasa. Ada dua hukum, ya, apabila orang hamil tidak berpuasa, apabila dia mengkhawatirkan terhadap kesehatan dirinya, maka saat mengganti puasanya adalah cukup dengan berpuasa. Namun jika dia mengkhawatirkan bayinya, maka dia berpuasa juga membayar fidyah. Itu pun bagi orang yang menyusui. Orang sakit, yang disebut orang sakit adalah mereka yang berat berpuasa karena sakitnya. Apabila mereka berpuasa, penyakitnya akan bertambah parah. Penderita sakit bisa seperti stroke, ginjal, juga penyakit parah lainnya, diberi keringanan dalam berpuasa. Begitu pula keringanan berlaku bagi penderita sakit yang dirinya diharuskan minum obat secara teratur, baik pagi maupun siang hari. Penyakitnya bertambah parah apabila obat tersebut tidak diminum. Kemudian kategori orang sakit adalah bagi mereka yang wajib mengganti puasa di hari yang lain apabila sudah sembuh. Apabila tidak ada harapan sembuh akibat penyakitnya, maka boleh dia mengganti dengan cara membayar fidyah tanpa harus berpuasa, memberi makan orang-orang miskin. Orang sakit mendapatkan rukhsah dalam puasa seperti dalam surat Al-Baqarah 183. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah bagi mereka puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang kedua yang disebut orang musafir adalah orang yang sedang berpergian. Syaratnya adalah yang pertama, mereka sedang di perjalanan minimal 81 km. Maka boleh ringkas sholatnya. Boleh juga meninggalkan puasa jika perjalanan itu memberatkannya. Yang kedua, orang-orang dengan pekerjaan dalam perjalanan secara terus-menerus, seperti misalkan supir bus, pengemudi taksi, kereta api, kru pesawat terbang, dan lain-lainnya, diperbolehkan tidak melaksanakan puasa jika itu memang memberatkannya. Namun mereka wajib mengganti puasa di hari lain dan wajib berpuasa jika perjalanan itu tidak memberatkannya. Wanita yang haid atau nifas
wanita yang haid atau nifas wajib meninggalkan puasa, bahkan haram ketika ia berpuasa. Namun dia wajib mengqadha atau mengganti puasanya di hari yang lain. Seorang wanita yang keguguran atau mengeluarkan darah saat hamil, kemudian dilakukan operasi agar janinnya keluar. Apabila janinnya sudah berbentuk manusia kira-kira berumur lebih dari 80 hari, maka dihukumi nifas. Wanita tersebut hendaknya tidak puasa dan pada hari lain mengganti puasa. Tapi jika janinnya belum membentuk manusia kurang dari 80 hari, maka wanita tersebut tidak dianggap nifas. Dia tetap wajib berpuasa. Kemudian ketentuan tentang wanita hamil atau menyusui. Yang pertama, kedua perempuan ini yang hamil maupun menyusui wajib mengganti puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Kalau khawatir puasanya akan menjadi madharat pada dirinya sendiri atau pada anak. Keduanya diwajibkan mengganti puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin apabila hanya takut akan menimbulkan madharat bagi anaknya. Jadi kalau dia mengkhawatirkan dirinya, maka cukup membayar atau mengqadha puasanya. Tetapi kalau yang dikhawatirkan adalah hanya anaknya saja, anak yang di dalam kandungan maupun anak yang disusuinya, maka dia wajib membayar qadha dan fidyah.